kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada subuh yang ke-8 di bulan suci Ramadan kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan menyambut seruan Allah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pondasi daripada agama Islam ini adalah keimanan, keyakinan, akidah. Ya. Akidah harus, keyakinan harus kuat, kokoh, benar, lurus. Tidak ada keraguan-raguan, apatah lagi penolakan. Ya, itulah pondasi daripada agama Islam itu. Hadirin rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwasanya sebuah bangunan itu tegak di atas sebuah pondasi. Ya. Ini masjid ini bisa tegak karena ada pondasi. Iya, pondasi dulu dibangun, kemudian dibangun dindingnya, atapnya, dan yang lain-lainnya. Ya, begitu aturan mainnya. Dalam membuat sebuah bangunan, pasti pondasi dulu kita bikin. Tidak ada langsung buat dinding, tidak mungkin langsung buat pasang tiang. Tiang kokoh, kalau pondasi tidak ada juga tidak bisa. Iya. Begitu juga dalam bangunan Islam, maka yang menjadi pondasinya adalah akidah. Ya, akidah, keyakinan, keimanan. Ini haruslah kokoh. Jadi kita harus beriman, harus yakin, yaitu apa? Yakin tentang keberadaan Allah. Ya, tentang wujud Allah. Bahwasanya Allah itu ada, wujud. Ya. Alam semesta ini ada karena adanya Allah. Tetapi tidak ada yang mengadakan Allah. Ya, tidak ada yang mengadakan Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq. Selain daripada Allah Al-Makhluk namanya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini termasuk manusia, namanya Al-Makhluk namanya. Itu makhluk artinya yang diciptakan. Khaliq artinya yang menciptakan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, kita juga harus meyakini bahwasanya yang satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, ya, yang mengatur semua alam semesta ini, termasuk diri kita, jamaah sekalian, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Ya, tidak boleh ada keraguan di situ. Tidak ada pencipta-pencipta selain Allah. Tidak ada pengatur-pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemilik-pemilik yang memiliki segala-galanya selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Kemudian juga kita harus meyakini, jamaah sekalian, itu apa? Ada kehidupan akhirat. Ya, ada kehidupan akhirat. Sekarang ini kita berada di alam, namanya alam kehidupan dunia. Ya. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, yang sementara, yang akan berakhir, jamaah sekalian. Ya. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Ini harus kita yakini. Ya. Jamaah sekalian, tidak boleh ada keraguan-raguan.
Betulkah ada kehidupan akhirat? Ini berarti ragu-ragu kita. Jangan ragu-ragu. Jadi Islam itu dibangun di atas keyakinan, bukan keraguan-raguan. Jamaah sekalian. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Jamaah sekalian. Hadirin. Jadi Al-Quran itulah keyakinan. Hakul yakin namanya. Bukan cuma sekedar ainul yakin, bukan cuma sekedar ilmu yakin, tapi hakul yakin. Al-Quran jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah makanya hadirin ya, dalam banyak hadis selalu Nabi menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Contoh misalnya dalam hadis yang lain sebutkan Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Iya. Ya, apa kata Nabi? Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Ini digandengkan ini. Ini banyak dalam hadis ini selalu digandengkan. Jamaah sekalian, selalu digandengkan. Termasuk dalam surah Al-Baqarah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Surah Al-Baqarah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak oleh panca indera kita, tetapi ada. Jamaah sekalian, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang sudah pernah pergi ke Inggris? Apakah ada di antara kita yang sudah pernah pergi ke Jepang? Jamaah sekalian, barangkali di antara kita belum ada yang pergi. Tetapi kita yakin kan, ada negara Jepang kan, ada penduduk Jepang kan, ada orang-orang yang tinggal di Amerika kan, tahu kita ada orang-orang yang tinggal di Afrika, di benua yang lainnya. Dari mana? Dari berita-berita kan? Dari berita-berita. Oleh karena itulah ada berita-berita yang datang tentang hari akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memberikan berita-berita kepada kita. Ini harus kita yakini. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Jadi ada namanya alam kubur. Itu alam kubur itu adalah peristiwa akhirat, namanya awal akhirat, alam kubur. Jadi jangan dikatakan bahwasanya ketika orang meninggal dunia selesai urusannya. Tidak, justru ada yang memasuki urusan yang baru, namanya kehidupan alam barzakh namanya, atau alam kubur. Alam kubur ini adalah alam permulaan akhirat. Jadi kita harus meyakini adanya kehidupan di alam kubur. Jamaah sekalian. Jadi di alam kubur itu Bapak Ibu, seandainya jasad kita sudah hancur, ya hancur jasad kita dimakan oleh ulat dan tanah, tetapi ruh kita masih hidup. Ingat itu Bapak Ibu, ruh itu tidak pernah mati loh. Itu ruh tidak pernah mati. Iya, ruh itu cuma berpisah dari badannya, jamaah sekalian. Iya. Jadi yang merasakan nanti dalam kubur itu, jika jasad kita masih ada, masih utuh, karena masih baru dikubur, maka yang merasakan nanti kenikmatan ataupun azab kubur itu dua-duanya, jasad dan ruh. Tapi jika sekiranya jasad kita hancur, ya kecuali jasadnya para nabi dan rasul, ya termasuk jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah, itu tidak hancur sampai sekarang, masih utuh. Ya, pernah dulu ada orang Yahudi, dulu dia ingin mengambil jasadnya Nabi, dia membuat terowongan di Madinah, tapi alhamdulillah ada yang bermimpi. Akhirnya diketahui itu orang Yahudi ingin mengambil jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, ketika jasad sudah hancur, siapa yang merasakan kenikmatan kubur ataupun azab kubur? Ruh. Jamaah sekalian, ruh. Bapak Ibu, kita sekarang ini kenapa bisa bergerak? Kenapa sekarang kita ini bisa beraktivitas? Karena apa? Ruh kan? Ruh kita. Lihat nih orang meninggal dunia, jamaah sekalian, sempurna jasadnya, matanya ada, telinganya ada, badannya kekar, tapi ruhnya mana? Mana ruhnya? Tidak ada. Itulah membuat kita sekarang bisa bergerak karena ruh. Iya, jamaah sekalian, kita juga bisa merasakan kenikmatan sekarang, bahagia, senang, itu karena juga ruh. Artinya di dunia ini kita merasakan kenikmatan jasad dan ruh, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin,
Ya, kemudian yang berikutnya yang juga kita harus yakini adalah janji-janji Allah. Jamaah sekalian. Jadi tidak benar kalau ada perkataan orang-orang komunis, orang-orang ateis yang mengatakan agama itu candu, bilang candu, artinya membuat kita fly sehingga tapi tidak ada hakikatnya. Kan begitu dia. Jamaah sekalian, ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Agama ini jamaah sekalian, apa itu agama? Apa itu ad-din? Hadirin, apa itu artinya ad-din? Din itu artinya apa? Pembalasan yang seadil-adilnya. Itu artinya agama, Pak. Pembalasan yang seadil-adilnya. Itu namanya dinul Islam. Agama yang mana tatkala kita pasrah diri kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita pembalasan yang seadil-adilnya. Berarti jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya ada namanya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik di dunia ini ataupun di hari akhirat, ini yang harus kita yakini. Contoh misalnya janji Allah. Ya, Bapak Ibu, kalau Allah berjanji, ya, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Dalam surah Fatir Allah mengatakan ayat 5, "Inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, pasti terjadi. Jamaah sekalian, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya, jamaah sekalian. Oleh karena itu hadirin, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berjanji. Hadirin, yang terpenting yang diminta dari kita adalah syarat itu agar janji Allah terpenuhi. Iya, janji itu bisa terpenuhi kalau ada syarat-syaratnya. Jamaah sekalian. Iya, di antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah, Ustaz, bagaimana kita menolong Allah? Allah kan Maha Kuasa. Yang dimaksud adalah menolong agama Allah, karena Allah tidak butuh pertolongan, Bapak Ibu. Ya, justru kita yang butuh pertolongan kepada Allah. Yang dimaksud adalah jika kalian menolong agama Allah, yansurukum, maka Allah akan menolong kita. Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan ya terhadap apa saja yang kita hadapi, jamaah sekalian, bantu agama Allah. Ustadz, bagaimana caranya membantu agama Allah? Di antaranya adalah yang pertama, yang paling penting adalah pelajari agama Allah. Pelajari Islam. Itu bagian daripada kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ibu-ibu, ayo ikut ki majelis taklim, belajar ki Al-Qur'an, belajar ki ilmu agama. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak-bapak juga demikian, ikut ki taklim, dengarkan ceramah-ceramah agama. Baca ki buku-buku agama, jamaah sekalian, pelajari ki Al-Qur'an dan seterusnya. Itu termasuk dari membantu agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga mengamalkannya. Iya, karena ilmu ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar diketahui, tetapi ilmu itu diamalkan jamaah sekalian. Kemudian dalam ayat yang lain, Bapak Ibu kalau ingin rezekinya lancar, yang penting ya laksanakan ini perintah Allah dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini kalau kita rezeki kita ingin lancar, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam masalah-masalah yang kita hadapi, diberikan jalan keluar. Apa kata Allah? Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas problem yang dihadapi. Dan dia, Allah akan berikan kepadanya rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Iya. Saya yakin Bapak Ibu pernah semua mengalaminya itu. Tiba-tiba, kenapa tiba-tiba ada orang datang ke rumah bawa sesuatu? Itu rezeki. Bapak Ibu harus yakin, ketika ada seseorang membawa sesuatu ke rumah kita, uangkah, manakankah, itu Allah gerakkan hatinya, jamaah sekalian. Allah gerakkan hati, bukan orang itu yang bergerak. Betul dia yang bergerak, tetapi siapa yang menggerakkan ini hati? Saya bertanya. Allah kan, ada orang, jamaah sekalian, sudah dengar azan hayya 'alas shalah setiap hari, tetapi kenapa hatinya belum tergerak, jamaah sekalian? Padahal kuat fisiknya, tidak bisa ke masjid, kuat badannya,
Kalau pergi jauh-jauh kuat, tetapi ke masjid cuma berapa langkah tidak bisa. Jamaah sekalian. Ini jamaah sekalian berarti apa? Bukan fisiknya yang kita membuat kuat ibadah, jamaah sekalian. Bapak Ibu, bukan fisik kita yang kuat ibadah. Ada orang yang kuat fisiknya, bisa binaragawan, bisa angkat beban sampai 100 kilo, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran setiap hari. Ada. Iya, ada orang yang kuat badannya tidak bisa, jamaah sekalian, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, raqatail fajar ya khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, kata Nabi, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini janji Nabi. Sama juga kalau Nabi berjanji, tidak pernah menyelisih janjinya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan nanti pahala-pahala yang besar nanti pada hari akhirat, jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini jamaah sekalian, sebenarnya kita ini orang kaya semua sebenarnya. Orang kaya semua, cuma Allah simpan kekayaan kita pada hari akhirat. Saya mau bertanya, kita pilih mana? Allah segerakan kekayaan kita di dunia tapi akan hancur. Ini akan hancur ini, Pak. Iya, jamaah sekalian. Kita saja jamaah sekalian kena musibah saja, banjir, begitu susahnya jamaah. Itu baru banjir. Bagaimana di Aceh? Jamaah sekalian lumpur jamaah sampai hampir 1000 orang yang meninggal dunia. Alhamdulillah kita di Makassar jamaah sekalian masih kecil banjirnya jamaah sekalian. Allah masih sayang kepada kita jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Jadi syaratnya adalah hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ya, sederhananya takwa adalah jalankan perintah Allah dan Rasulnya dan tinggalkan larangan Allah dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan, kecintaan dan kesabaran serta istiqomah sampai akhir hayat kita. Itu saja kuncinya. Ringkaskan, Islam itu Pak, Bapak Ibu tidak terlalu ribet-ribet. Iya, simple. Jalankan perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, kemudian dengan penuh keistiqomahan, istiqomah, terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan. Jadi ibadah ini harus cinta. Bapak Ibu, jangan ibadah terpaksa. Ustadz, saya berpuasa terpaksa. Tidak boleh terpaksa, Bapak Ibu. Tidak boleh, harus ikhlas, harus cinta, harus suka. Kalau perlu kita bergembira, alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Mestinya begitu. Jangan, kenapa lagi bulan puasa? Tidak bisa lagi kita begini. Subhanallah, berarti masih dipertanyakan kita punya keimanan. Makanya itu dalam hadis Nabi sabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu, jadi puasa itu kalau kita ingin dihapuskan kita punya dosa-dosa oleh Allah, syaratnya 2. Itu iman, itu artinya cinta kepada puasa, cinta kepada perintah. Kan puasa itu kan perintah Allah. Bukan perintah-perintah yang lainnya, perintah Allah. Ya harus ada cinta, harus ada keyakinan. Yang kedua apa? Seraya mengharap pahala. Jadi kita berpuasa ini bukan cari apa-apa, bukan. Iya, jamaah sekalian, tapi mencari pahala di hari akhirat kelak, jamaah sekalian rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan di dalam menjalankan amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami dan dari kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.